Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ipan dengan nomor NIM 28920500036. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menerangkan mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi dan informasi yang berhubungan. Laporan laba rugi atau yang biasa dikenal dengan income statement dalam bahasa Inggris merupakan suatu laporan yang dapat mengukur tingkat keberhasilan operasi perusahaan dalam periode kurun waktu tertentu. Komunitas bisnis periode kurun waktu tertentu dan investasi memanfaatkan laporan laba rugi dalam penentuan baik profitabilitas, nilai investasi maupun kelayakan kredit. Laporan ini merupakan penyedia informasi yang kemudian diperlukan para investor maupun oleh kreditor dalam membantu menentukan prediksi baik jumlah, penetapan waktu maupun ketidakpastian arus kas di masa yang akan datang. Mengenai format laporan laba rugi, di sini ada pendapatan atau income, yaitu peningkatan keuntungan ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang sehingga terjadi peningkatan modal, selain berhubungan dengan kontribusi dari pemegang saham. Yang kedua ada beban-beban atau expenses atau penurunan keuntungan ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk penurunan atau pelepasan aktiva atau peningkatan utang sehingga terjadi penurunan modal selain berhubungan dengan kontribusi dari pemegang saham. Selanjutnya mengenai komponen-komponen dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada penjualan. Penjualan di sini menyajikan penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penjualan. Tujuannya di sini adalah untuk menunjukkan nilai pendapatan penjualan bersih. Kemudian selanjutnya ada harga pokok penjualan, yaitu yang menunjukkan harga pokok penjualan dari pendapatan penjualan. Selanjutnya laba kotor. Laba kotor yaitu pendapatan kurang dari harga pokok penjualan. Lalu beban penjualan, yaitu melaporkan beban biaya dari usaha perusahaan dalam melakukan penjualan. Kemudian adanya biaya administrasi, yaitu melaporkan secara beban dari administrasi umum ke perusahaan. Lalu ada pendapatan lain-lain. Di sini transaksi lain yang tidak termasuk pendapatan dan biaya yang terkait langsung dengan operasional maupun administrasi perusahaan. Lalu adanya laba operasional. Laba operasional ini adalah laba perusahaan yang diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan. Lalu biaya pendanaan. Biaya pendanaan ini yaitu bagian dari yang dipisahkan yang selanjutnya mengidentifikasi biaya pendanaan perusahaan selanjutnya berupa biaya bunga. Biaya bunga sebelum pajak. Lalu pendapatan total sebelum dikenai pajak. Pajak penghasilan, yaitu pelaporan biaya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah laba bersih. Laba bersih ini diperoleh dari perusahaan setelah dikurangi dengan pajak. Laporan posisi keuangan dalam bentuk laporan arus kas. Laporan keuangan neraca. Laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position atau yang biasa dikenal dengan neraca merupakan pelaporan atau aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari perusahaan bisnis pada tanggal yang telah ditentukan. Merupakan penyedia informasi tentang sifat maupun jumlah dari investasi di dalam sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, suatu kewajiban pada kreditor, serta ekuitas pemilik di dalam suatu sumber daya bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu selanjutnya membantu perusahaan dalam melakukan prediksi jumlah, waktu, serta adanya ketidakpastian terhadap arus kas di masa yang akan datang. Selanjutnya mengenai kegunaan dari neraca tersebut, yaitu menghitung laju keuntungan, lalu mengevaluasi struktur modal, menaksir resiko dan arus kas di masa mendatang, menganalisis likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Keterbatasan neraca.
Sebagian besar aktiva dan kewajiban dicatat pada biaya historis. Akibatnya, informasi-informasi keuangan yang dilaporkan di dalam neraca mempunyai reliabilitas tinggi, namun juga mendapat kecaman sebagai nilai wajar yang ada saat ini dan lebih relevan justru malah tidak dilaporkan. Selanjutnya ada keterbatasan neraca. Keterbatasan neraca di sini yang pertama menggunakan pertimbangan dan estimasi. Pertimbangan serta estimasi atau perkiraan harus dimanfaatkan dalam menentukan setiap pos yang kemudian akan dilaporkan ke dalam neraca perusahaan. Beberapa pos dari nilai keuangan diabaikan. Neraca perlu mengabaikan neraca pos sebagai suatu nilai keuangan dalam suatu perusahaan. Unsur-unsur dalam neraca di sini ada aktiva, yaitu sumber daya yang dikelola oleh perusahaan yang berasal dari transaksi masa lalu dan dari sumber daya tersebut merupakan perusahaan mengharapkan keuntungan. Lalu selanjutnya kewajiban menampilkan kewajiban dari entitas yang timbul dari kejadian masa lalu dan akan adanya arus kas yang keluar untuk membayar. Lalu yang terakhir ada ekuitas, merupakan hasil dari semua aktiva yang dikurangi dengan semua kewajiban. Dari semua pelaporan unsur-unsur dan lain sebagainya di sini adanya aktiva tidak lancar yang dipengaruhi oleh investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang atau long term investment terdiri dari investasi yang berbentuk sekuritas, seperti contohnya adalah obligasi, wesel yang berjangka panjang, ataupun saham biasa. Investasi yang berbentuk aktiva tetap berwujud yang pada saat sekarang tidak digunakan dalam melakukan aktivitas operasional perusahaan. Contohnya seperti tanah yang ditahan kemudian digunakan dalam spekulasi. Investasi ini dilakukan penyisihan dalam suatu dana khusus, contohnya seperti dana pelunasan pabrik, ataupun dana pensiun.